Perkenalkan, madu murni yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera tanpa proses pengolahan. Sehingga enzim dan nutrisi yang terkandung di dalamnya masih tetap terjaga, termasuk ke dalam jenis madu multiflora. Madu bermanfaat untuk kesehatan. Di antaranya bisa menjadi ikhtiar sebagai antioksidan, mengendalikan gula darah, menjadi sumber energi, meningkatkan kualitas tidur, dan lain sebagainya. Butuh madu yang disukai seluruh anggota keluarga? Pilih madu saja yang 100% madu murni tanpa bahan tambahan lainnya. Madu murni, Sunnah Nabi. Berjalan sendiri bukanlah suatu hal yang mudah. Berjalan sendiri memang terasa berat. Berjalan sendiri penuh tantangan dan perjuangan. Tapi apakah kita benar-benar bisa berjalan sendiri? Bahkan ketika kita berjalan di bawah sinar matahari dan bulan pun, kita selalu ditemani oleh bayangan diri kita. Mungkin ini hanya contoh dari sebagian kecil. Contoh lain yang bisa kita lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika berdakwah. Beliau berdakwah pun tidak sendiri. Banyak para sahabat yang mendukung dengan caranya masing-masing. Seperti Abu Bakar yang menemani setiap langkah peristiwa Rasulullah SAW, Umar bin Khattab dengan keberanian dan kekuasaannya mempertahankan Islam, Ali bin Abi Thalib dengan keahliannya dalam menggunakan pedang di medan pertempuran. Mungkin kita belum mampu untuk berkontribusi layaknya para sahabat Rasulullah SAW, tapi dengan maha baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam membuat skenario, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan satu sahabat Rasul yang bisa kita ikuti jejaknya, di mana ada satu sahabat yang berkontribusi di belakang layar. Beliau sangat berpengaruh terhadap pergerakan dakwah Islam dengan cara menggunakan hartanya, yaitu Utsman bin Affan. Agar ketika kita tidak mampu berkontribusi seperti Sayyidina Ali, Abu Bakar, dan Umar, kita bisa mengikuti jejak Utsman bin Affan. Bukankah kita nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kontribusimu terhadap dakwah Islam? Tentu rumah Muslim tidak ingin sendirian. Kami ingin sekali membuka peluang yang lebih luas agar bisa bersama berkontribusi terhadap dakwah Islam. Semoga semakin banyaknya ayah bunda yang ikut andil menjadi bagian keluarga rumah Muslim, semakin banyak juga orang-orang yang bisa merasakan manfaatnya. Kami hanya bisa memberikan apa yang kami bisa. Insya Allah, selebihnya Allah yang akan membalas kebaikan ayah bunda. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asbahna wa asbaha mulkulillah walhamdulillahi la syarikalah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Seluruh keluarga besarku, rumah muslim dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
bersyukur kepada Allah dengan tidak henti-hentinya kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin karena begitu banyak nikmat yang telah Allah gelontorkan, begitu banyak nikmat yang telah Allah persembahkan kepada kita semuanya. Sehingga pada kesempatan subuh hari ini memulai aktivitas kita, tentu kita ingin selalu melakukan hal-hal kebaikan. Maka bersyukur kepada Allah setiap kali memulai aktivitas kita, kita diawali dengan program Quranic Vibes, yaitu mengawali hari dengan kalam-kalam ilahi. Aku yakin mudah-mudahan dengan terusnya kita istiqamah untuk sama-sama hadir, sama-sama menciarkan kajian pada kesempatan pagi hari ini. Semoga itu jugalah Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan meridhoi kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beserta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah bunda, abang kakak yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti biasa, sebelum memulai aktiviti pendalaman terkait Quran, mobil khusus pada kesempatan pagi hari ini, kita akan membedah ataupun mengambil vibes dari halaman ke 109 surat Al-Maidah. Tuh. Silakan bagi ayah bunda, abang kakak yang baru bergabung di program Rumah Muslim, khususnya di program Quranic Vibes, insya Allah setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis, kita akan belajar mendalami lembaran per lembaran dari Mushaf Al-Quran. Ya, maka silakan yang baru bergabung bisa dipersiapkan mushafnya. Kita pada pagi hari ini masuk di halaman ke 109 dari ayat 10 sampai dengan ayat ke 13. Insya Allah pagi hari ini akan kita sama-sama bahas. Namun sebelum itu seperti biasa Abdul mengajak kepada ayah bunda abang kakak semuanya yang sudah bergabung. Terima kasih apalagi yang sudah pada open camp, antusias banget pagi hari ini. Nah, namun tentunya tidak cukup kalau kita aja hari ini yang mendapatkan tambahan kebahagiaan, ya. Maka Abdul pun mengajak nih sebagai tanda syukur kita, sebagai rasa bahagia kita juga, boleh ayah bunda abang kakak semua juga men-sharekan linknya, men-sharekan kembali flyernya, biar tambah banyak nanti sahabat kita, keluarga kita, teman-teman kita yang lainnya, yuk diingetin lagi, diajak lagi untuk bergabung di pagi hari ini ya. Dan Masya Allah, tema yang diangkat juga pagi hari ini, Insya Allah akan menambah-nambah kebahagiaan kan gitu ya. Makanya Yusuf, silakan ayah bunda yang belum men-sharekan linknya, sharekan kembali. Yang belum bergabung sahabatnya, dicolek lagi, diingatkan lagi bahwa Quranic Vibes hari ini kelasnya ataupun waktunya lebih cepat. Yang biasanya 5.30 ataupun 5.45. Hari ini kita sudah mulai di angka 5.15 ya, biar lebih semangat paginya, biar lebih luar biasa. Ya. Dan ayah bunda abang kakak semuanya, terima kasih yang sudah membantu men-sharekan linknya. Mudah-mudahan ayah bunda abang kakak semua juga senantiasa Allah berikan keberkahan karena terus kita mensyiarkan kebaikan ini. Dan tidak lupa juga Abdul memframe kembali ayah bunda abang kakak semuanya. Wabil khusus Ami mengucapkan terima kasih banyak kepada keluarga besar SSD ya yang senantiasa selalu menjadi garda terdepan untuk selenggaranya program-program dari Rumah Muslim ini ya lewat sedekah support dakwahnya. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan seluruh keluarga besar SSD dan bagi yang mau bergabung juga silakan yang belum bergabung ya. Lewat Kak Silvi nanti boleh colek-colek. Dan bagi ayah bunda abang kakak yang semuanya yang ikut mau bergabung juga lewat program sedekah sufwat dakwahnya di Rumah Muslim ini, boleh juga amaliyah rutinan kitanya sedekah subuhnya bisa melalui nomor rekening 7266250268. Boleh ayah bunda abang kakak yang mau sedekah subuhnya yuk lewat program Rumah Muslim, silakan lewat nomor rekening yang sudah tertera di layar ayah bunda semuanya juga, plus di layar di kolom chat ayah bunda semuanya ya.
hakul yakin berapa rupiah pun yang ayah bunda abang kakak titipkan lewat program sedekah subuhnya di rumah muslim ini, insya Allah begitu juga pahala yang akan senantiasa mengalir kepada ayah bunda abang kakak semuanya. Dan sebagai tanda syukur kita karena guru-guru udah mau bersama kita, udah mau sharing session dengan kita, share ilmu dengan kita, ya sudah sepatutnya lah kita sebagai santri juga menjamu mereka dengan hal-hal yang kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan ayah bunda abang kakak semuanya yang senantiasa dititipkan kepada kami, semoga itu pun menjadi pahala jariah yang terus mengalir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan sebagai tanda syukur kami ayah bunda abang kakak semuanya, insya Allah Rumah Muslim di pekan ini akan menggelar kelas eksklusif ya dengan satu tajuk tema yang kami angkat yaitu menata takdir. Nah, insya Allah kelas ini akan dibersamai langsung oleh gurunya para guru-guru. Nah, ya sering disebut juga dengan sapaan mesra kami semuanya yaitu Babeh Jamil Azaini akan membersamai kita. Ya, tentunya tidak akan terlepas daripada guru tercinta kita yang selalu membuat bahagia dari setiap sesinya, yaitu Ustadz Muslim Al-Fatih. Ya, dengan tema menata takdir, merancang proposal hidup sesuai dengan versinya. Masya Allah. Ya, yuk ayah bunda abang kakak semuanya, silakan boleh di-sharekan linknya, kemudian flyernya, link pendaftarannya juga silakan. Yang sudah bergabung belum daftar, yuk sama-sama kita gabung di pekan ini ya di kelas eksklusifnya. Jarang banget loh kita menghadirkan ya Babe Jamil. Mudah-mudahan ya karena beliau ada waktu nih untuk kita walaupun tidak lama hanya beberapa jam. Mudah-mudahan ilmunya yang luar biasa dapat kita terima. Amin ya rabbal alamin. Yuk ayah bunda bangga semuanya. Sebelum mendengarkan lanjutan pembahasan yang akan disampaikan oleh guru kita pagi hari ini, itu oleh Ustadz Muslim Al-Fatih, seperti biasa, kita akan mendengarkan dulu pembacaan arti dari surat Al-Maidah di halaman 109 dari ayat 10 sampai dengan ayat 13. Insya Allah pagi hari ini kita akan minta dipandu oleh Bunda Gita Pradnyamaritmat. Bunda kita, boleh Bunda kita untuk membuka mic-nya. Masya Allah dari Bandung nih. Bisa Bunda? Oke, sip. Bismillah. Oke, belum Bunda. Ulangi lagi. Oke, sip. Jazakallahu khair, Kang Abdul. Siap Bunda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal. Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan salat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi, barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kecuali di antara mereka yang tidak berkhianat, maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Saya akan membersihkan. Shadaqallahul azim. Terima kasih siap Bunda Gita atas pembacaan arti dari surat
Al-Maidah di halaman 109 ya. Dari mulai ayat 10 sampai dengan ayat 13. Gimana ya Bunda, Bang, Kakak semuanya? Sudah siap menyimak materinya? Mana nih semangat paginya hari ini yang luar biasa. Ya. Masya Allah. Masya Allah. Coba mana yang sudah open cam semangatnya, yang belum open cam, yuk mari sama-sama open cam ya, biar lebih terasa, biar lebih bahagia. Karena tema pagi hari ini sungguh luar biasa yang akan kita gelar agar hidup terasa bahagia. Ayah Bunda sudah bahagia? Yang sudah bahagia coba boleh senyuman terbaiknya. Nah, ya. Masya Allah. Gitu dong ya. Insya Allah pagi hari ini akan dicharger kembali sama guru kita Ustaz Muslim Al-Fatih dengan lebih bahagia. Tentunya yang hari ini hadir sudah bahagia ya, tapi tentu ingin istiqomah bahagia kitanya. Dan insya Allah pagi hari ini bagaimana caranya supaya hidup kita lebih bahagia? Nah, diawali daripada sama-sama kita senyuman dulu nih. Kasih senyuman terbaiknya biar lebih bahagia. Coba keluarga, rumah muslim, rumah ilmu untuk semua. Masya Allah. Ya, sebagai vibes pagi hari ini, semoga senantiasa selalu bahagia ayah, bunda, abang, kakak semuanya ya. Yuk, karena guru kita telah nampak hadir di tengah-tengah kita ya bunda semuanya. Ya, sambil menunggu on the way teman-teman kita yang lainnya. Mari sama-sama kita simak dulu video bumper berikut ini. Selamat menyaksikan. من الظلام إلى الضياء سألت حين رفعت يدي عن رحمة وسعت كل شيء في ضعف ربي أشكو إليك لكنني راض بما قضيت إن شئت قلت كن فيكون وزلت عني كل الهموم أنت الكريم وأنت الرحيم أنت السلام وأنت السميع. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Quranic Vibes mengawali hari dengan kalam ilahi dipersembahkan oleh Rumah Muslim, Rumah Ilmu untuk semua. Yuk ayah bunda, guru kita nampak hadir tengah-tengah kita, maka tidak lama-lama aja. Yuk, mari sama-sama kita akan mendengarkan untayan hikmah yang akan disampaikan oleh guru kami tercinta, Ustadz Muslim Al-Fatih. Maka sebab itu kepada guru kami tercinta, Ustadz Muslim Al-Fatih, fayatafaddal alaihi mashkuro. Ya, Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Aku lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah pagi hari ini masih Allah berikan kesempatan dan kesehatan sehingga Allah mampukan kita untuk terus istiqamah menghadiri pengajian online ini di Quranics Vibes Istiqomah insya Allah ya. Setiap pagi ba'da subuh bareng-bareng kita belajar mempelajari halaman demi halaman dari ayat-ayat Al-Quran karena pedoman utama orang yang mengaku beriman, orang muslim dan muslimah adalah Al-Quran. Dan ironisnya banyak di antara kita yang mengaku Islam, yang mengaku muslim dan muslimah, bahkan mengaku beriman, tapi belum selesai membaca Al-Quran secara makna. Lantas bagaimana mungkin Al-Quran bisa jadi pedoman kalau kemudian kita belum tahu maknanya? Tidak usah muluk-muluk tafsirnya, ternyata masih banyak juga yang belum selesai baca terjemahannya. Ya, itulah kenapa
barangkali hidup kita jauh dari ketenangan karena kita belum selesai dengan pedoman kehidupan kita yaitu Al-Quran. Maka yuk bareng-bareng saling mengingatkan, saling mengajak ke dalam kebaikan untuk terus bareng-bareng belajar. Setiap pada subuh kita memulai hari dengan kalam ilahi. Semoga keberkahan Al-Quran membuat hari ini, hari yang kita jalani menjadi penuh kebaikan, menjadi penuh ketenangan dan Allah lancarkan segala urusan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kawan-kawan ya yang sudah on cam. Ada Bu Ois Hulasoh, ada Bu Irma Muti SMI, ada Bu Faridah Depok, ada Bu Diah Bandung, ada Bu Wiwit dari Jambi, ada Mama Rafa dari Bekasi ya. Masya Allah Bekasi, ada Bu Gita dari Bandung, ada Bu Chandra dari Jakarta, ada Bunda Titi dari Tuban, ada Bacut dari Depok. Sudah mulai istiqomah Bacut ya. Ajakin teman-temannya yang lain Bacut, barangkali ada yang bisa hadir. Ada beberapa wajah baru di sini dan ada beberapa wajah yang nggak baru. Ya. Ada Pak Komar, ada Bu Susan, ada Budiah Pusporini, Insya Allah. Ada Cassandra yang sedang memikirkan sesuatu sepertinya. Ada Pak Bujang, ada Bu Susina. Ayo yang pengen disapa, didoakan on cam ya. Sekaligus kenalan barangkali ketemu di pinggir jalan ya. Ada orang bilang kalau ketemu di jalan, di pinggir jalan. Kalau di jalan minggir dulu ya. Barangkali kita ngobrol enak-enak ditabrak mobil kan nggak lucu. Kak minggir dulu. Ada Bu Yeni, Masya Allah. Ada Bu Siti Suhaya. Nah, ini wajah lama yang baru muncul kembali ya. Masya Allah. Ada Bu Riri Riani, ada Mas Rasmawan, ada Bu Erlin yang lagi di pantai, ada Bu Yuli dari Depok. Ini banyak Depok ya. Ini kita buat pengajian Rumah Muslim offline aja kali ya. Banyak juga dari Depok ini. Memang Depok ini orangnya suka ngaji ya. Masya Allah. Ada Bu Ika yang sudah di kantor kah? Luar biasa nih. Semangatnya Bu Ika meraih keberkahan pagi-pagi sudah hektik dengan kerjaannya tapi tidak lupa tetap menghadiri pengajian ya. Ada Bu Novi dari Bandung yang sudah siap dengan headphone-nya, berarti serius ya. Headphone-nya gede banget ya, menutup telinga sehingga suara bisikan tetangga tidak akan terdengar. Beliau hanya fokus mendengarkan suara pengajian. Masya Allah. Iya nih, dari tadi saya lihat beberapa wajah ada tulisannya dari Depok. Berarti kan banyak juga ya. Dan saya juga tinggal di Depok. Jadi someday mungkin kita buat botram ya. Kalau ngaji kayaknya udah sering kita buat makan-makan bareng aja ya. Insya Allah. Iya, makan barengnya enaknya di mana? Ngemper aja di Masjid Kubamas kali ya. Sore-sore pada asar tuh adem. Masya Allah. Ada siapa lagi? Banyak ya yang sudah mulai on cam. Terima kasih walaupun badan masih lemas ya karena memang sedang apa recovery. Kita itu hidup harus tahu diri dan tahu batas. Sakit sih enggak, cuman butuh istirahat. Makanya saya itu sudah mulai membatasi diri. Jadi ketika sudah mulai ini agak kerasa nih suara makin apa namanya lemas gitu ya, saya liburkan pengajian untuk rehat sejenak. Alhamdulillah tadi malam sempat istirahat dan pagi hari ini kembali bisa menyapa kawan-kawan. Terima kasih yang sudah on cam dan yang belum on cam, yang masih off cam, semoga Allah lancarkan urusannya, semoga Allah berikan hidayah dan semoga yang belum on cam Allah ampuni dosa-dosanya, Allah lapangkan kuburannya, semoga keluarganya Allah berikan kesabaran, ya.
dan semoga segera on cam. Terima kasih. Dan kita sudah sampai halaman berapa? Ada yang masih ingat halaman berapa kita? Silahkan dibuka Al-Qur'annya. 109. Masya Allah, tabarakallah. Ya, silahkan dibuka mushafnya. Silakan dibuka mushafnya, Al-Qur'annya. Kita istiqomah ya. Targetnya khatam bareng. Ya. Tak terbayang betapa besar pahala insya Allah ya. Karena hitungannya per huruf. Dan silakan yang mau baca biar dapat pahalanya ikut antri ya. Semoga sih yang baca orang-orang baru. Walaupun nggak apa-apa juga orang lama, tapi saya dahulukan orang-orang baru ya. Ya silakan yang mau baca. Siapapun boleh ya. Yang dibaca terjemahannya aja kok. Tenang. Oke, dari Pak Catur dulu nih. Pak Catur dari, Masya Allah, kita harus ikut berbangga ya. Ini Pak Catur owner Antam nih. Ikut ngaji juga pagi hari ini. Wajah lama yang lama tenggelam sekarang timbul kembali. Alhamdulillah. Silakan Pak Catur. Ayat 10 ya, Tat, ya. Ayat 14, Surah Ayat, halaman 140, ayat 14 surat Al-Maidah. ayat. Baik. Ayat 10, Ustaz. 10 Mohon Tat. maaf. Ya, mohon maaf. Saya salah lihat halaman. Halaman 109, Ya, ayat 10. Silakan 10. Pak. Pak Catur. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu adalah penghuni neraka. Jazakumullah khairan, Ustaz. Ya, Yakum Pak Catur, semoga sehat selalu ya. Semoga Allah Amin. izinkan ketemu offline nih. Lama tak Amin. berjumpa. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Kawan-kawan, Allah Subhanahu wa taala mulai firman-Nya di surah Al-Maidah ayat yang ke-10 ini, "Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabul jahim." Ada dua hal yang membuat orang masuk neraka jahim. Neraka jahim dua sebabnya. Walladzina kafaru. Yang pertama mereka yang menutup diri. Kafir artinya menutup diri. Kafir. Nah, Anda pernah dengar ya? Eh, Kafir itu ternyata kata serapan dari bahasa Arab artinya menutup diri. Jadi kafir itu nggak jelek maknanya ya. Jadi kalau kita sebut orang-orang yang tidak beragama Islam kafir itu sopan bahkan. Karena kafir itu artinya orang yang menutup diri dari hidayah, orang yang menutup diri dari agama Islam. Bahasa Arabnya kafir. Jadi kafir jelek jadi jelek karena nadanya aja agak-agak marah kan. Di kafir itu sebenarnya makna yang paling paling sopan untuk mendefinisikan non agama kita. Iya, agama kita tuh paling sopan. Kalau di agama sebelah, Anda tahu nggak? Kita yang tidak beriman kepada agama sebelah disebutnya apa? Ada yang tahu nggak? Domba yang tersesat tuh. Udahlah domba tersesat coba. Ya, disebut domba aja kan. Ya walaupun kita agak mirip-mirip sama domba ya, sama-sama berbulu, sama-sama agak gemoy gitu ya, tapi tersesatnya itu. Tapi kita nggak marah. Kenapa nggak marah? Itu kan terminologi agama orang. Ya terserah mereka gitu ya. Ya terserah mereka, itu punya keyakinan mereka dan kita tidak ada urusan dengan itu. Ya begitupun seharusnya sebaliknya gitu ya. Gitu. Cuman kan itu tidak untuk dipublish gitu ya, tidak untuk makanya gini kawan-kawan. Pembahasan orang-orang kafir, bahasa orang kafir itu hanya dalam bahasa perbincangan antara orang Islam. Ini harus dipahami ya. Nah, pembahasan orang kafir itu hanya dalam tataran komunikasi perbincangan antara orang Islam. Tapi kalau kita ketemu langsung sama orang kafir, nggak boleh kita, hei kafir, mau kemana lu Fir? Mau belanja Fir? Pagi-pagi mau kemana sih Fir? Nah, itu nggak boleh. Nah, Nabi Muhammad tidak pernah mencontohkan demikian. Itu hanya dalam tataran dialog antar orang beriman. Seperti mereka juga kalau ketemu kita kan nggak bilang begini, domba, domba tersesat mau kemana kan nggak juga. Betul tidak? Ya, jadi itu hanya dalam tataran pembahasan satu agama gitu.
Dan jangan mencampur adukan. Jadi mereka ya mereka, kita ya kita. Lakum dinukum waliyadin. Nah, jadi walladzina kafaru ini berlaku ya. Ayat ini memang secara khusus tentang orang-orang yang masuk neraka jahanam. Tapi ayat ini juga berlaku untuk orang-orang yang hidupnya itu sempit. Neraka kan metafor dari kesempitan. Kesempitan, kesengsaraan, panas, gerah, neraka itu ya. Tidak bahagia. Maka ternyata orang-orang yang sempit pemikiran dan hidupnya, orang-orang yang sengsara adalah orang-orang yang menutup diri dari apa? Dari saran, dari masukan, wakadzabu dan mendustakan. Kadzabu itu apa? Dia tahu bahwa yang dia dengar tuh benar, tapi dia mendustakan. Jadi mendustakan tuh artinya seseorang tuh tahu bahwa itu benar, tapi dia dustakan. Kafir artinya menutup diri dari kebenaran. Nah, kadzabu artinya mendustakan. Sudah tahu itu benar tapi nggak mau terima. Nah, biasanya walladzina kafaru wa kadzabu, dua penyakit ini menutup diri dan menyangkal, menutup diri dan tidak mau menerima kebenaran itu biasanya karena satu alasan. Ada yang tahu nggak? Biasanya seseorang menutup diri dan menyangkal kebenaran yang dia dengar dari seseorang itu biasanya karena apa? Satu, betul. Karena sombong. Dosa sombong inilah dosa pertama yang terjadi di alam semesta, ayah bunda. Hati-hati ya. Sombong atau dalam bahasa Arab istikbar, istakbaro, ya. Aba wastakbaro. Iblis itu enggan dan sombong. Nah, di surat Al-Baqarah ya. Itu ternyata dosa pertama. Dosa pertama yang dilakukan oleh iblis ketika diperintahkan sujud kepada Adam. Dan sujud itu dalam bentuk penghormatan, dan Allah Subhanahu wa taala sudah menerangkan bahwa Adamlah yang terpilih menjadi khalifah perwakilan Allah di muka bumi. Tetapi kemudian iblis apa? Kafaru, menutup diri, wa kadzabu dan mendustakan. Sebabnya apa? Sebabnya sombong. Apa balasannya? Ulaika ashabul jahim. Balasannya adalah mereka akan dimasukkan ke neraka jahanam. Maka sombong itu penyakit yang sangat berbahaya, ayah bunda. Perhatikan baik-baik. Ketika Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang sahih, Rasul bersabda, "Man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr la yajid rihal jannah." Siapa yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi kesombongan, maka dia tidak akan masuk surga. Bahkan dia tidak akan mencium aroma surga. Lantas para sahabat bertanya, "Fa kaifa idza al-insan au ahad?" Bagaimana wahai Nabi jika ada orang yang menggunakan pakaian yang bagus, sendal yang bagus? Nah, kenapa sahabat bertanya demikian? Karena sahabat mengira bahwa orang yang pakai sendal bagus, pakaian bagus, mobil bagus itu sombong. Maka Nabi menjawab, bukan itu kesombongan. Justru kalau ada orang pakai baju bagus, pakaian bagus, tas bagus, semuanya bagus, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan suka yang indah-indah. Itu bukan kesombongan. Lantas apa itu sombong wahai Nabi? Batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya mamah-mamah nih bunda-bunda ditegur sama anaknya. Mamah, mama kok makannya pakai tangan kiri berdiri lagi? Bener gak kalimat itu? Eh, Teguran dia bener gak? Bener. Tapi gara-gara kita sombong, kita bilang apa? Ah, anak kecil ngerti apa sih? Diem. Nah, itulah namanya sombong. Diem, anak kecil tahu apa sih? Nah, ketika kita bilang diem, anak kecil tahu apa, maka kita memenuhi dua unsur. Batrol hak. Yang pertama, kita menolak kebenaran nasihat yang disampaikan. Yang ketiga, yang kedua apa? Wagom tunas, meremehkan manusia, meremehkan dia. Nah, makanya ini penyakit yang harus kita hindari. Betul. Ya, orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mengambil kebenaran dari siapapun sumbernya. Ya, dari siapapun sumbernya, jika itu benar kita katakan benar.
Jikapun ada seekor anjing mengeluarkan mutiara, maka kita ambil mutiaranya. Makanya ada kalimat yang sering kita dengar apa? Undur maqala wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang dia sampaikan, bukan siapa yang menyampaikan. Oleh karena itu, sekalipun yang menyampaikan orang mabok misalnya lagi kelingan, Bu, jangan lupa Bu sedekah Bu. Nah, kita terima walaupun dia lagi mabok. Orang tuh bakal mati Bu, gitu ya. Ah, lo orang mabok ngerti apa sih? Sombong berarti kita. Bisa difahami. Ya. Oleh karena itu, walladzina kafaru wa kadzabu, orang-orang yang menutup diri dan orang-orang yang mendustakan itu sumber utamanya dari sombong. Kalau meremehkan, betul. Kalau sudah meremehkan, biasanya akan menolak kebenaran. Orang itu kalau sudah meremehkan, dia tidak akan menerima kebenaran dari orang yang dia remehkan. Betul nggak? Orang tuh kalau sudah meremehkan, dia tidak akan menerima informasi dari orang yang diremehkan. Ah, anak baru kemarin sore. Kalau saya anak baru kemarin sore, saya bayi merah dong. Ya, iya sih masih muda, tapi nggak kemarin sore juga. Kemarinnya lagi apa kamarnya? Iya, gitu ya. Nah, jadi yuk bareng-bareng. Dan ini saya wanti-wanti kepada kawan-kawan yang sudah ngaji. Ya, biasanya penyakit orang ngaji itu ini, sombong. Misalnya ada orang tidak berhijab, mohon maaf ya, pakaiannya mini, serba mini, orangnya mini, pakaiannya mini, gitu ya. Terus bilang, Bu, ibu pakai kerudung, tapi gibah mulu. Bu, sabar, sadar Bu, gibah tuh dosa tahu Bu. Ah, lu ngerti apa lu? Pakaian aja nggak bener, ah, sombong. Nah, makanya ujian orang ngaji itu seringkali diuji oleh orang-orang yang belum ngaji. Maka salah satu cara untuk melatih ya diri agar tidak sombong adalah dengan cara apa? Dengan cara mau mendengar. Mau mendengar adalah latihan. Telinga ini Allah ciptakan dua, mulut satu. Apa hikmahnya? Seharusnya kita banyak mau mendengar daripada berbicara. Iya, saya pun masih sering dengerin pengajian, Alhamdulillah. Dan kadang-kadang saya hadir sebagai jamaah, makanya saya tuh kalau hadir pengajian tuh pakai masker, ya supaya tidak ada yang mengenal. Bukan apa-apa, karena saya tidak ingin dimuliakan, saya ingin diperlakukan sama seperti jamaah yang lain. Bahkan saya pernah ikut kelas kawan-kawan, ya kelas PPA, ya. Karena saya tahu kalau trenernya tahu saya datang, mesti saya suruh ngisi kan. Nah, saya pakai sendal, pakai pakai hoodie, pakai jaket tebal, pakai masker, udah kayak perampok lah, pakai kacamata hitam, biar tidak dikenali. Saya duduk paling belakang, menyimak kelas full, saya tulis setiap penyampaian. Karena kita butuh mendengar. Nah, ini penyakit orang yang banyak bicara ya. Ini guru-guru, nih guru-guru, coba sekali-kali murid Anda yang ngomong, Anda yang dengar. Coba sekali-kali bilang begini sama muridnya. Nah, coba hari ini adalah hari murid berbicara. Ayo, setiap murid bebas cerita. Mau apa sih? Apa sih yang kamu inginkan dari bu guru? Nah, itu bebas tuh. Aku pengen bu guru sakit. Sakit. Kenapa? Biar nggak masuk. Dengerin aja dulu ya. Nggak usah pakai sakit hati ya. Ada lagi. Aku pengen bu guru kurus. Kenapa? Lihat bu guru sesak banget. Sakit hati lagi tuh terus ya. Itu ujian tuh. Nah, karena kadang-kadang kita itu hanya merasa tersakiti oleh omongan orang, tapi kadang kita nggak memahami bahwa omongan kita juga sering nyakitin orang. Paham nggak? Mungkin versi anak kecil tuh itu nggak nyakitin. Saya yakin anak kecil tuh nggak niat nyakitin, tapi dia sekedar cerita apa yang dia ingin ceritakan kan. Ya, begitupun Anda. Anda kan sering bilang begini, Ustadz, tapi saya nggak niat nyakitin kok. Saya cuma jujur cerita apa adanya. Iya, tapi dia tersakiti. Datang lagi murid. "Ah, kamu pengen apa dari bu guru? Pengen bu guru cepat meninggal dunia biar husnul khotimah." Makin sakit hati nggak tuh? Pengen bu guru cepat meninggal dunia. Dunia. Namanya anak SD kan? Misalnya muridnya anak SD. Kalau muridnya anak SMA beda lagi. Apa yang kamu inginkan dari bu guru? Aku pengen ngelamar bu guru. Wah, Masya Allah.
Bu gurunya sudah tersipu malu karena merasa dilamar oleh anak muda, tapi belum selesai omongannya. Melamar buat bapakku, Bu Guru. Oh, ternyata bapaknya duda ya. Bu gurunya mau jadi ibunya. Udah bu gurunya udah seneng kira dilamar anak muda, ternyata dilamar untuk bapaknya. Nah, jadi begitupun untuk anak-anak. Ini wahai parent, wahai orang tua, coba deh belajar. Jujur kita tuh sering sombong depan anak, bener gak? Jawab di kolom chat. Kita sering sombong di depan anak, betul atau tidak? Apa sombong itu? Meremehkan dan tidak mau mendengarkan nasihat dari mereka. Nah, maka mulai sekarang, yuk coba latihan. Datangin anak Anda. Ada beberapa hal yang harus jadi PR. Yang pertama minta maaf. Ya, nanti datangi habis pengajian ini, datangi anak Anda, peluk. Pastikan anaknya anak Anda dan bukan anak tetangga. Peluk anak Anda terus minta maaf, bilang begini, maaf ya nak, mama belum jadi mama yang baik buat kamu, masih sering marah-marah. Maaf ya nak, mama masih sering bentak-bentak kamu, sering ninggalin kamu. Minta maaf. Yang kedua, eh, nak, apa yang kamu ingin ceritakan atau apa yang kamu inginkan dari mama? Terserah dia mau ngomong apa, nggak usah pakai baper. Gitu. Nanti itu tuh jadi obrolan deep loh, jadi obrolan yang dalam banget. Dalam rangka apa kita melakukan itu? Dalam rangka menghilangkan kesombongan. Salah satunya dengan cara apa? Mau mendengar. Karena orang sombong itu cenderungnya maunya apa? Ngomong. Begitu. Itu ya kawan-kawan. Supaya apa sih? Supaya kita nggak masuk neraka jahim. Neraka jahim tuh salah satu neraka yang paling bawah. Jahim tuh tetanggaan sama jahanam. Ya, milih mana, Bunda? Bapak-bapak, ayah Bunda. Mau jahanam apa jahim? Ya, lebih bawah jahanam. Jahim agak tinggian dikit. Hmm. Mau milih surga? Yang sabar kalau milih surga ya. Yang sabar, ngajinya yang istiqomah. Bismillah ya. Surganya milih surga apa? Firdaus, Aden, Naim, Ma'wa. Surga apa aja deh Ustaz, yang penting surga. Oh gitu ya. Nabi mengajarkan jikalau kalian minta, mintalah Firdaus. Mintalah Firdaus. Agar apa? Agar kalau meleset bawahnya masih surga. Ya. Jangan minta ya Allah berikan hamba nikmat surga paling bawah nggak apa-apa. Kalau meleset neraka. Jadi kalau minta, minta surga yang paling tinggi namanya Firdaus. Masya Allah Pak Ustadz. Berarti saya sering banget tuh Ustadz naikin Firdaus. Maksudnya suami saya namanya Firdaus. Bukan itu maksudnya. Firdaus tuh nama surga ya, bukan nama suami Anda. Itu kebetulan aja namanya sama. Ada orang naikin Firdaus ya. Dan Firdaus tuh surga yang paling tinggi. Inna jannatal a'la, sesungguhnya surga yang paling tinggi Al-Firdaus. Firdausil a'la. Surga yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Semoga Allah izinkan kita semua yang hadir bisa masuk surga Firdaus. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, ayat selanjutnya ayat 11. Silahkan yang mau baca. Bu Novi dari Bandung. Silahkan Bu Novi. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Ketika suatu kaum bermaksud untuk hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal. Masya Allah. Terima kasih Bu Novi dari Bandung yang mesti lahirnya bulan November. Betul ya? Iya. Kenapa lahirnya bulan November? Karena namanya Novi. Kalau lahirnya Desember, Desi namanya. Ya, kalau lahirnya Februari, Febri. Ya, kalau lahirnya bulan Maret, Mary. Sesimpel itu ya nama-nama orang Indonesia agar kemudian mudah ingat kapan miladnya dan harus bersyukur kepada Allah. Terima kasih Bu Novi dari Bandung yang sudah membacakan surat Al-Maidah ayat 11. Nah, inilah kunci agar hidup bahagia. Nah, sesuai dengan judul pengajian kita, agar hidup tetap bahagia, maka
Amalkan ayat 11 surat Al-Maidah. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang beriman, uzkuru ingatlah nikmatullahi alaikum. Nikmat yang Allah pernah berikan kepada kalian. Ayat selanjutnya Allah ceritakan di mana Allah menolong Nabi Muhammad. Idhamma qaumun ayyabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum wattaqullah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah kalian bertawakal. Ayat ini turun, sebagian ulama mufassir menceritakan bahwa ayat ini turun untuk mengingatkan Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad pernah loh suatu hari Nabi Muhammad dan para sahabat beristirahat. Karena sedang istirahat, maka pedang mereka digantungkan, tidak digendong, tidak dibawa. Tiba-tiba ada Arab Baduy yang belum beriman menghunuskan pedang ke leher Nabi. Lantas Arab Baduy ini berkata, "Siapa yang mau menolongmu, wahai Muhammad? Pedang sudah ada di lehermu dan tidak ada yang bisa menolongmu." Maka Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan dan ketenangan menjawab, "Allah yang akan menolongku." Seketika tangan orang ini bergetar, lemas, jatuh pedangnya, dan Nabi Muhammad pun selamat. Artinya kawan-kawan, jika kita sedang merasakan kesulitan hidup, oke, jika kita sedang merasakan kesedihan hari ini, kesengsaraan, ujian yang berat, coba ingat. Ingat apa? Ingat bahwa dulu juga banyak ujian yang kita lalui dan pada akhirnya Allah bantu kita untuk menyelesaikannya. Betul tidak? Jadi ujian yang kita hadapi hari ini tuh bukan first time, bukan pertama, bukan bukan yang pertama kali. Ini dari wajah-wajahnya, wajah-wajah sudah melalui badai-badai kehidupan. Makanya ada yang kerudungnya miring kan. Itu badainya kayaknya kencang banget tuh. Tuh, langsung dibenerin kerudungnya. Saking kencangnya tuh badai. Ada yang kacamatanya miring kan. Jadi kalau ada yang curhat, "Ustadz, doakan saya ya Ustadz. Kenapa saya lagi banyak banget nih masalah." Bu, ibu punya masalah banyak kan nggak cuma hari ini. 10 tahun yang lalu juga banyak kan masalah. Tapi Allah bantu nggak? Iya ya Pak Ustadz ya. Allah bantu dan pada akhirnya bener ya selesai, ada aja, bener gak? Coba sekarang saya tanya dulu, bener gak? Banyak masalah dalam hidup kita yang kita nggak pernah nyangka, ada aja jalan keluarnya, benar atau tidak? Bener ya? Dan kita nggak pernah nyangka loh, jalannya tuh kadang tuh dari arah yang kita tuh nggak nyangka, dari orang yang kita nggak pernah pikir dia bisa bantu kita, maka yakini bahwa itu Allah yang menolong kita. Maka, jika hari ini Anda sedang punya masalah dan hilang bahagia Anda, ingatkan itu lagi. Makanya ayatnya apa? Wad'udhkuru. Coba ingat. Jadi Nabi Muhammad tuh ketika sedih, ketika merasa musuhnya besar, ketika merasa musuhnya itu hebat, Allah ingatkan, coba ingat Muhammad. Dulu kan kamu juga pernah aku bantu. Itu untuk apa? Untuk menjaga agar hidup tetap bahagia. Ya, iya. Ya. Kenapa? Karena dekat dengan orang-orang badai. Jadi kawan-kawan, ketika Anda misalnya hari ini punya masalah gitu ya, terus sedih, berat gitu. Coba ingat, oh iya ya, saya juga dulu punya masalah dan Allah bantu selesai juga. Bahkan mohon maaf kalau saya tanya begini, kawan-kawan, Anda nyangka nggak bisa hidup sampai hari ini, sesurvive ini, nyangka nggak? Nyangka nggak Anda bisa bertahan sampai hari ini, bisa melewati semuanya? Wah, berapa kali coba Anda berpikir hidup Anda akan selesai? Benar nggak? Berapa kali tuh? Berapa kali Anda berpikir bahwa hidup Anda akan, udah selesai nih, selesai, selesai. Banyak kan nggak terhitung, tapi tetap aja sekarang hidup, hidup, hidup dan alhamdulillah sehat-sehat, gitu ya, subur-subur, ya, alhamdulillah. Bisa dipahami? Jadi cara untuk bahagia adalah mengingat bahwa Allah pernah menolong kita di masa dulu, Allah akan menolong kita di masa hari ini, di masa sekarang, dan Allah tetap akan menolong kita di masa yang akan datang. Itu cara agar menghilangkan overthinking, kegelisahan, dan stay happy, tetap bahagia. Apa-apa? Ingat bahwa dulu Allah pernah menolong kita, dan Allah akan tetap menolong kita hari ini, dan Allah terus menolong kita di masa depan. Ingat itu. Dengan catatan kita nggak perlu tahu gimana caranya Allah menolong kita, nggak perlu tahu. Terserah Allah.
Makanya kan salah satu cara untuk hidup bahagia adalah apa? Mengingat masa-masa paling rendah. Bener gak? Makanya kadang-kadang orang tua tuh kan cerita sama anak, nak, ya dulu mama tuh pernah nak makan garam. Lauknya garam doang, nak. Nggak ada apa-apa. Garam digoreng, dioseng-oseng sama nasi. Tapi enak banget, nak. Itu tuh kan masa-masa di mana itu menjadi pemicu kebahagiaan saat diceritakan dan kita sudah melalui badai itu. Bener gak? Ya, memang ada perbedaan nih antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki, ini saya kasih tahu ibu-ibu ya, Bu. Suami Anda kan laki-laki. Saya kasih tahu. Laki-laki itu mayoritas itu tidak suka cerita masalah yang dia sedang hadapi. Dia tidak mau istrinya, anaknya menanggung beban masalah yang dia hadapi. Kebanyakan laki-laki begitu. Makanya kalau suami Anda sedang dia murung, itu bukan mikirin cewek lain, Bu. Boro-boro satu aja pusing, apalagi nambah kan dia udah cukup lah. Ya. Terus ngapain dia diam aja Ustadz, bengong. Ah, dia sedang punya masalah. Nah, tiba-tiba tertutup kan. Istrinya kan yang nggak ngerti. Kamu tuh kalau ada apa-apa tuh cerita. Masalahnya suami tahu kalau cerita bukan menyelesaikan masalah malah tambah runyam. Masalahnya kan begitu. Ya, si suami paham betul. Nah, kapan suami cerita? Kapan laki-laki cerita? Saat masalahnya sudah selesai. Baru dia cerita. Benar gak ibu-ibu? Dia datang ke istrinya, sayang, kamu tahu nggak? Sepekan yang lalu aku nabrak mobil, lecet mobilnya. Terus gimana sayang? Alhamdulillah akhirnya orangnya mau damai, akhirnya minta ganti rugi 700.000. Duit dari mana sayang? Ya itu, kemarin tuh aku diem, mikirin dari mana. Alhamdulillah sayang. Tiba-tiba ada orang bayar hutang, padahal aku udah lupa hutang dia 700.000 hutangnya. Dia transfer, alhamdulillah buat bayar ganti rugi. Dia menceritakan kapan? Karena udah selesai. Beda sama ibu-ibu. Ibu-ibu, jangankan sudah selesai. Masalah itu belum terjadi, sudah dia ceritakan. Sayang, anak kita kan SD kelas 6. Nanti kalau kuliah, kalau nggak diterima di PTN, di PTS. Kan biayanya mahal sayang. Duit dari mana? Belum terjadi, sudah dibahas. Itu perempuan. Ya. Kalau laki-laki, kalau sudah selesai baru dibahas. Nah, jadi ini salah satu cara kawan-kawan untuk kemudian bisa hidup lebih bahagia. Gimana caranya? Caranya mengingat bahwa kita pernah melalui badai yang begitu hebat dalam hidup kita dan Allah bantu kita dulu. Allah akan bantu kita hari ini dan Allah tetap akan membantu kita di masa yang akan datang. Yakin saja. Dan sambil terus berikhtiar. Life must go on. Hidupnya dilanjutkan. Let it go. Tinggalkan yang nggak penting, yang nggak manfaat, yang toksik. Gak apa-apa. Lanjutkan. Begitu. Oke. Lanjut ayat 112. Oke, yang raise hand bertambah. Saya lihat mana wajah-wajah baru yang belum pernah baca. Oke, Bu Titin dari Bengkalis. Ya, ada beberapa wajah baru ya. Nah, yang lama-lama mohon maaf ya, bersabar nggak apa-apa lah. Kita berikan kesempatan kepada yang baru untuk mendapatkan pahala. Bu Titin dari Bengkalis, boleh di open mic. Sudah bisa? Sudah, Uma. Nah, Makasih, Uma. ya. Bengkalis itu mana Bunda? Saya lupa. Nah, Pekanbaru, Riau. Gambar Riau ya. Silahkan Bu Titin. Surat Bismillahirrahmanirrahim. Al-Maidah ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi, barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat di jalan yang lurus. Ya. Terima kasih, Umar.
Terima kasih Bu Titin dari Bengkalis, Pekanbaru, Riau. Masya Allah ya. Kalau kawan-kawan mau ke Pekanbaru, silakan hubungi Bu Titin ya. Masya Allah. Sudah lama saya nggak ke Pekanbaru juga. Bu Gusriana juga Pekanbaru ya. Ya, ketemuan aja Bu Titin sama Bu Gusriana ya. Barangkali bisa nambah saudara. Siapa tahu calon besan kan begitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Maidah ayat yang ke-12. Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil. Ini ayat tentang Bani Israel tapi pelajarannya untuk umum ya. Dalam kaidah ilmu tafsir ya. Pelajaran itu al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pelajaran itu bisa diambil dari umumnya lafat bukan dari sebab yang khusus. Walaupun ayat ini turun tentang Bani Israel, tapi pelajarannya bisa untuk semua. Maka apa pelajaran yang bisa kita ambil dari surat Al-Maidah ayat 12? Pelajaran yang bisa kita ambil di surat Al-Maidah ayat 12 adalah syarat-syarat agar diampuni dosa dan dimasukkan surga. Apa syaratnya? Lain aqamtumus shalah. Yang pertama apa? Mendirikan sholat. Maka sholat sudah ada dari zaman dahulu. Nabi-nabi sebelum kita. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, Nabi kita. Sebelum umat-umat Nabi Muhammad ada, sudah ada syariat sholat. Maka syariat sholat sudah ada dari zaman dulu. Hanya saja berbeda teknis, waktu, dan pelaksanaannya. Tapi sholatnya sudah ada. Makanya, sebaik-baiknya orang. Ada orang bilang begini, Ustadz bagaimana kalau ada orang baik banget, maksudnya ya baik, suka menolong tetangga, sedekah, rajin senyum, ramah, sopan, tapi dia nggak sholat. Ada nggak orang kayak gitu? Orangnya ramah, humble, ya mudah bergaul, sama warga deket, kerja bakti paling rajin, tapi nggak pernah sholat. Dia muslim tapi kalau non muslim nggak usah diceritakan kan? Dia muslim. Ya. Sebaliknya ada nggak? Ada orang yang rajin sholat, tepat waktu, tapi orangnya baperan, sama masyarakat nggak deket, sama warga nggak hangat. Itu ada nggak? Jutek, ada nggak? Ada. Nah, itu pernah ditanyakan kepada seorang ustadz. Ustadz, saya punya tetangga dua. Tetangga sebelah kiri itu nggak pernah sholat. Jangankan sholat 5 waktu, sholat id saja masbuk. Bayangkan ya, sholat id masbuk. Saya kalau sholat id kadang di Masjid Kuba Mas, kadang-kadang saya melihat fenomena yang membuat saya tuh pengen senyum tapi kasihan. Apa sih? Ada orang datang saat khutbah sudah terlaksana, tapi datang itu slow, kayak nggak ada muka-muka bersalah. Mungkin dia mengira dalam hati berkata, ah masih khutbah, belum sholat. Dia kira seperti sholat Jumat. Kalau sholat id kan dibalik. Kalau sudah khutbah berarti sholatnya udah bubar. Dia santai jalan gitu ya. Ditonton banyak orang tuh. Jalan mana pakaiannya seragam lagi sekeluarga gitu ya. Jalan terus tiba-tiba duduk pas dia duduk khutbah selesai bubar. Gitu ya, inilah pentingnya belajar. Kalau Jumatan memang betul khutbah dulu baru sholat. Kalau sholat Id baik Idul Fitri maupun Idul Adha itu sholat dulu baru khutbah. Dan yang penting dari Idul Fitri itu sholatnya bukan khutbahnya. Makanya khutbah itu boleh ditinggalkan. Hanya saja paling bagus memang didengarkan sampai akhir karena ada doa yang paling baik. Dekat gak dari Kubah Mas? Dekat. Saya kalau sholat, kalau memang sedang senggang ya, menyengaja sholat ke sana. Karena memang nyaman ya. Masjidnya luas. Apa namanya, pemandangan. Saya sukanya sore ke sana tuh. Kan rimbun ya. Banyak pepohonan. Bisa buat jogging. Ya, nggak kerasa aja. Karena dari parkiran tuh kan ke masjidnya jauh. Nggak kerasa aja. Bolak-balik udah 5.000 langkah. Gitu. Tapi kadang-kadang kalau sedang senggang. Betul. Silahkan yang mau mampir barangkali ada acara di Masjid Kubamas. Ya, insya Allah semua orang Depok kenal saya. Silahkan tanya aja siapapun orang Depok di mana rumah Muslim Al-Fatih. Insya Allah semuanya kenal saya kecuali yang tidak kenal. Jadi semoga Anda bertanya kepada yang kenal ya. Itu masalahnya. Gitu kawan-kawan. Oke. Yang pertama apa? Mendirikan sholat. Bukan menunaikan sholat, tapi mendirikan sholat.
Lain aqamtumus shalah. Aqam artinya mendirikan. Apa artinya mendirikan? Mendirikan itu dikerjakan dengan syarat dan rukunnya, khusyuk pelaksanaannya, tumak ninah gerakannya. Jadi nggak sembarangan sholat. Makanya orang yang sholat belum tentu tenang hidupnya. Orang yang sholat belum tentu bahagia hidupnya. Karena bisa jadi sholatnya serampangan. Sholatnya kayak Rossi. Tahu Rossi? Ya, pembalap MotoGP. Tiba-tiba salam. Ya. Sholat tuh pelan-pelan. Ya, tuh dinikmati. Terus kenapa sih kalau Anda masbuk? Ya kalau Anda masbuk. Ada nggak yang begini nih? Kalau Anda masbuk terus imam lagi baca ayat terakhir. Tiba-tiba jalannya cepat. Ngapain? Kok tiba-tiba lari itu ngapain? Hmm. Dari luar, imamnya kedengaran baca ayat-ayat terakhir surat yang dibaca. Tuh tiba-tiba lari tuh. Ada tuh ibu-ibu yang lari. Kesandung guling-guling kan nggak enak dipandang. Mau ditolong ibu-ibu kan. Yang guling-guling di masjid. Alhamdulillahnya nggak ada yang lihat ya. Ternyata apa alasannya? Biar dapat rokaat. Ya Allah, Bu. Nambah satu rokaat tuh nggak nyampe 5 menit kali. Slow aja, Bu. Kalaupun Anda nggak dapat rukunya, ya udah berarti tinggal nambahin satu rokaat kan. Segitunya amat nggak mau nambah sampai lari-lari. Slow aja, Bu. Betul nggak? Nah, itu di dorongan. Jadi sebenarnya kita tuh nggak sibuk-sibuk amat, cuman nggak rela aja gitu kalau kalau ketinggalan rokaatnya imam gitu. Padahal mah kita nggak sibuk-sibuk banget. Maka kalaupun imam mau baca bacaan surat ayat terakhir ya udah biarin dia baca. Kalaupun kita nyampe soft dia udah i'tidal, ya udah kita ikut i'tidal setelah takbiratul ihram. Kita nggak dapat rakaat ya tinggal nambah gitu. Nambah kan nggak lama. Uzaliha Abu Bakar betul ya? Begitu. Jadi yang pertama apa? Mendirikan salat. Yang kedua apa? Wa ataitumuz zakah. Syarat yang kedua ingin masuk surga dan diampuni dosa-dosanya adalah ja- jangan pelit. Nah, jangan pelit. Bentuk konkret dari jangan pelit apa menunaikan zakat. Ini insya Allah kapan-kapan kita buat kelas khusus tentang zakat ya. Saya pernah mengadakan kelas zakat tapi sudah lama banget. Insya Allah kita akan adain lagi karena banyak orang hari ini nggak paham zakat. Banyak orang hari ini hanya paham zakat fitrah. Zakat yang ditunaikan tiap tahun saat Idul Fitri, sebelum Idul Fitri. Padahal ada zakat yang lebih lebih penting dibahas. Zakat yang bahkan kewajibannya bisa membuat kita bahkan zakat yang bisa membuat seseorang masuk neraka gara-gara tidak menunaikannya namanya zakat mal. Zakat mal tuh apa tuh? Zakat mal tuh zakat kepemilikan materi, ya. Nah, seperti apa? Itu dibahas nanti di kelas zakat khusus insya Allah supaya kita paham kita ini wajib bayar zakat apa enggak. Kalau wajib bayarnya kemana? Cara ngitungnya seperti apa? Begitu. Karena zakat termasuk rukun Islam, ya rukun Islam. Jadi yang pertama apa? Rajin sholat. Yang kedua rajin berbagi. Makanya betul nggak? Anda kalau habis berbagi bahagia nggak rasanya? Jawab. Anda kalau habis ngasih sesuatu sama orang, terus orangnya seneng, bahagia nggak? Bahagia. Dan itu sesuai penelitian. Menurut para ahli kesehatan, setiap orang yang charity, yang apa respect each other, memberikan respect dengan cara memberikan hadiah, itu dalam tubuh kita tuh saat memberi, saat sedekah muncul satu hormon namanya hormon endorfin. Hormon endorfin tuh melimpah saat kita ngasih sesuatu sama orang. Itu makanya kalau Anda sedang apa stressful gitu ya, sedang dalam tekanan banyak masalah, coba deh apa yang Anda punya kasih ke orang. Ketika orangnya bilang makasih ya Bu, ya Allah. Mana saya belum makan steak lagi Bu, belum makan steak coba. Ya, gak usah sakit hati. Sedekah itu nggak pernah salah sasaran ya. Walaupun yang kita kasih ternyata lebih. Kadang-kadang yang kita yang mengasihani lebih layak dikasihani kan ya. Iya, ya nggak usah mikirin terlalu panjang. Ya udah yang penting ngasih. Masalah dia ternyata orang kaya ya, namanya berbagi. Ya. Jangan sampai kayak kasus sebelah tuh lagi rame kan, yang disiram matanya pakai air keras jadi rame. Tadi malam muncul di TV di berita. Saya saya ini berita apa sih sering muncul banget saya telusur. Oh ternyata masalah donasi.
Dan sebenarnya nggak salah juga yang nerima donasi ya. Ya, kalau sudah diberi, ya sudah itu hak milik. Jadi mau ngapain aja terserah. Ya, cuman kadang-kadang kan netizen itu kan eh, apa ya sensitif dalam hal penyalahgunaan. Padahal tidak ada kalimat penyalahgunaan kalau memang itu sifatnya sedekah ya. Gitu. Habis ngasih Jumat barokah orangnya langsung dimakan bahagia. Sebentar Bu Zalia. Habis ngasih Jumatan barokah orangnya langsung dimakan. Orangnya langsung dimakan. Wah, ini kayaknya fenom nih ya. Habis ngasih Jumat barokah, Bu Zalia bilang orangnya langsung dimakan. Oh, maksudnya orangnya langsung makan nasinya tuh senang banget gitu ya. Iya betul Bunda. Kita ngasih Jumat berkah nih. Tiba-tiba habis Jumatan dia datang makannya lahap. Wah, itu senang banget. Itu ya nggak tahu kenapa ya kawan-kawan. Saya merasakan kebahagiaan itu saat berbagi sedekah di Haram, di Masjidil Haram. Karena banyak orang yang jobless. Di sana tuh kan banyak jobless ya, banyak orang-orang yang mohon maaf bahasa mudahnya tuh gelandangan. Banyak yang tidur-tidur di pinggir jalan tuh, yang nekat datang ke Mekah tanpa bekal apapun karena ingin ibadah di Mekah. Tidurnya di mana? Di emperan masjid. Dan mereka nggak bawa uang untuk makan. Jadi ketika kami bagi makan tuh, ih, makannya lahap banget. Makanya setiap saya ke Baitullah, mesti saya buka program berbagi di sana. Gitu ya. Kenapa bisa begitu? Ya karena bukan bukan warga Arab, mereka pendatang yang nekat ke Arab Saudi yang penting punya modal untuk datang ke Arab di sana ya udah. Mereka nggak mikir makannya dari mana karena yakin betul gitu ya pertolongan Allah tuh ada. Maka setiap kita kasih sedekah 1.000 bungkus nasi kayak pernah itu antrinya panjang dan baru dibagi tuh langsung dimakan. Karena memang nasi nasi apa? Nasi kapsah itu paling enak anget-anget. Begitu. Makanya nanti kalau insya Allah saya berangkat lagi Desember dan Januari, nah, nanti kalau yang mau nitip boleh. Murah kok, cuma berapa real gitu ya. Tapi isinya sudah nikmat. Masya Allah. Gitu kawan-kawan. Yang ketiga, apa syaratnya apa namanya mendapatkan surga dan ampunan? Wa amantum birusuli wa azartumuhum. Beriman kepada Rasul dan menolong Rasul. Sekarang Rasulnya tidak ada ya. Maka kita menolong siapa? Menolong yang melanjutkan dakwah Rasul. Siapa? Salat, zakat, dan menolong Rasul. Rasulnya sudah tidak ada. Bagaimana cara menolong Rasul? Dalam kondisi sekarang, saat Rasulnya sudah tidak ada. Menolong orang yang mendakwahkan apa yang didakwahkan oleh Rasul. Yaitu menolong para ulama. Dengan cara apa? Share link kajian. Playernya di-share. Kalau ada pengajian, ajak teman-teman gitu ya. Kalau ada ustadz sebelah rumah Anda, berikan hadiah tanpa mengurangi martabat beliau gitu ya. Berikan misalnya hadiah umroh untuk para marbot yang ngurusin masjid misalnya yang nyusun dakwah, jadwal pengajian, macam-macam kawan-kawan support dakwah. Ya, kawan-kawan SSD itu sudah memenuhi syarat itu ya dan kawan-kawan yang lain yang tidak tergabung di SSD tapi rutin istiqomah sedekah pagi. Nah, wa azartumuh membantu mereka, membantu para penerus dakwah gitu. Dan terakhir wa aqradtumullaha qardan hasana. Meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Apa maksudnya? Bersedekah. Kenapa bersedekah itu disebut meminjamkan? Ada yang bisa menjelaskan? Kenapa bersedekah? Allah gunakan kalimat meminjamkan. Jadi kalau Anda sedekah berarti Anda minjemin sesuatu dari Allah. Kenapa kalimatnya meminjamkan, bukan ngasih? Ada yang bisa, betul, karena pasti diganti. Gini deh. Kalau Bunda, saya WA, saya telepon deh. Kalau WA barangkali nggak percaya, Bunda. Oh iya Ustaz, Masya Allah, tidak ada angin, tidak ada hujan nih Ustaz nelpon. Sebentar kok bahasa basinya kayak ada yang kurang pas ya. Tidak ada angin, tidak ada hujan, Ustaz nelpon. Berarti saya tuh hanya boleh nelpon kalau ada angin dan hujan gitu ya. Itulah pentingnya bahasa basi yang bermanfaat ya. Oke Ustadz, gak jadi deh, gak ada angin, gak ada hujan, gak apa-apa Ustadz nelpon. Ada apa Ustadz? Mohon maaf banget Bu, saya lagi ada kebutuhan mendesak banget. Boleh nggak minjem duit 1 juta? Kira-kira Anda yakin nggak saya bakal balikin? Jawab. Anda kan menilai saya seorang ustadz gitu ya.
ya, ngisi pengajian Anda tiap pagi. Pak Agus tidak yakin. Allah karim. Gitu. Pak Agus selalu jujur sepertinya ya. Kayaknya Pak Agus punya trauma gitu ya. Punya trauma kejadian ada ustadz minjem duit kagak bayar. Iya. Tapi kalau kita percaya sama orang, harusnya kita yakin nggak? Yakin lah insya Allah dia bayar. Apalagi dia bilang, "Eh, demi Allah Bu, saya akan bayar. Ini mah karena mendesak aja, cuma 2 hari kok Bu." Ya. Nah, apalagi kalau yang berjanji Allah, maksud saya begitu. Kalau Anda sama manusia aja percaya, apalagi sama yang menciptakan manusia. Dan Allah berjanji, barang siapa yang meminjamkan sesuatu kepada Allah, Allah ganti. Dan ini yang ngomong Allah, Bu. Sampai kita nggak percaya, terus siapa yang mau kita percaya? Makanya bersedekah itu bukan ngasih cuma-cuma. Kalau saya pribadi, kawan-kawan, sedekah itu investasi. Gini deh. Saya berikan analogi ya, biar sedekah itu jadi ringan. Budiah punya ATM BSI. Terus punya ATM Muamalat. Muamalat tuh ATM tabungan, BSI ATM transaksi hari-hari. Nah, setiap gajian dari manapun sumber rezeki larinya ke BSI dulu, baru sebagian disisihkan ke tabungan Muamalat. Nah, satu bulan Bu Diah menyisihkan 5 juta misalnya. Pertanyaannya, saat Bu Diah transfer dari BSI 5 juta ke Muamalat, Bu Diah merasa berat atau biasa aja? Jawab di kolom chat. Kira-kira kalau Anda jadi Budia merasa duitnya berkurang, merasa duitnya hilang sehingga berat atau merasa ya biasa aja, ya, merasa duitnya nggak hilang dan yakin duitnya masih ada. Padahal di BSI-nya berkurang nggak? Padahal uang di BSI-nya berkurang tidak? Berkurang. Tapi kenapa Budia nggak sedih? Kenapa Budia tidak khawatir? Kenapa Budia nggak gelisah? Tenang, bahkan seneng. Ya, seneng nggak? Seneng, alhamdulillah. Kenapa? Karena dia meyakini BSI-nya berkurang, muamalatnya bertambah. Begitupun sedekah. Nah, sedekah itu setiap kita tuh punya saldo ATM di tabungannya Allah, di rekeningnya Allah. Nah, setiap Anda sedekah, duit di rekening Anda berkurang, tapi di rekening Allah bertambah. Paham tidak? Dan Allah akan cairkan tabungan Anda tuh di waktu-waktu Anda butuhin. Serius, kawan-kawan. Bukan cuma di akhirat balasannya, enggak. Sedekah itu balasannya enggak cuma di akhirat, dunia akhirat. Kalau di akhirat tuh jangka panjang, gitu ya. Jadi coba bangun perasaan seperti itu, ya. Lagi-lagi Bu Novi Bandung ikut arisan, saya pengumpul arisannya. Bu Novi store ke saya 1 juta. Merasa berkurang nggak duitnya Bu Novi? Berkurang, tapi merasa berat gak? Enggak, kenapa? Kan duitnya berpindah ke saya. Kan duit di dompet Bu Novi berkurang. Dari 10 juta jadi 9 juta karena harus setor arisan 1 juta. Kenapa Bu Novi? Kenapa ibu-ibu kalau jadi Bu Novi nggak merasa berat, nggak merasa berkurang, nggak sedih? Kenapa? Ya wong kita, saya kan nggak ngasih Ustadz, saya kan arisan nanti dapat. Nah begitu juga sedekah. Jadi nggak ada cerita sedekah tuh kayak ngasih sia-sia, nggak ada. Paham? Nah, store arisannya beda-beda. Ada yang store arisannya kemana? Ke panti asuhan. Ada yang store arisannya kemana? Ke duafa. Ada yang store arisannya ke pengamen, ke pengemis. Gitu loh, mindsetnya dibangun seperti itu. Jadi kita tuh nggak ngerasa sia-sia. Bisa difahami. Ya. Ternyata yang nerima arisan poya-poya. Bodoh amat. Yang penting duit saya balik nanti kan. Ya, jadi gak usah ngurus yang nerima sedekah kita orang kaya, bodoh amat, terserah kan, kita kan kasih ke dia cuman perantara perantara ke Allah aja kan, yang nyimpan tabungan kita Allah, dia cuma narikin aja. Jadi nggak usah kepo-kepo banget yang kita bantu ternyata lebih kaya, ya nggak apa-apa. Selagi itu bukan uang zakat, bebas. Begitu. Itu ya. Bagi mereka yang melaksanakan tadi apa tadi? Sholat, zakat, sedekah, nolong agamanya Allah, nolong para dai, para duat, para ustadz, ustazah, pengajar, itu apa balasannya? La ukaffirona ankum sayyiatikum. Allah akan hapus dosa-dosa. Wa udkhil wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan dimasukkan ke surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kebayang nggak? Anda punya rumah, rumahnya lantainya transparan kaca, di bawahnya ada sungai mengalir. Bagus gak rumahnya?
Ustaz, bukannya itu banjir. Kalau banjir kayak begitu ceritanya. Anda punya rumah, lantainya tuh kaca. Nah, di bawahnya itu sungai transparan. Terus di atas lantai Anda ada burung berkicau, ada pohon-pohon gitu. Dan sungainya tuh nggak kayak sungai Citarum ya. Sungainya ada sungai madu, sungai susu. Diceritakan di Quran ya. Sungai madu, sungai susu gitu. Dan sungainya tuh bisa diminum. Ih, Masya Allah. Indah banget gak sih kawan-kawan? Jadi kalau Anda minum susu, nggak usah beli, langsung diambil, digayung minum. Ya, ini kurang manis, tambahin madu. Masya Allah. Gitu ya? Iya. Ayat terakhir. Silahkan benda. Oke, ini ada yang baru lagi nih. Yang belum pernah baca. Boleh Mbak Cut dari Depok. Ayat 13 surat Al-Ma'idah. Sudah bisa? Terima kasih Ustadz. Ya, silahkan. Ayat 13 surat Al-Maidah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dan mereka kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ya. Terima kasih Mbak Cut yang sudah membacakan ya. Semoga menambah kebaikan. Masya Allah. Surat Al-Maidah ayat 13. Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi menceritakan tentang siapa? Tentang Bani Israel yang suka berbuat keburukan. Apa keburukan yang mereka lakukan? Fabima naqdihim mitsaqahum. Mereka suka melanggar janji. Nih, ayat selanjutnya menceritakan penyebab hati mengeras. Jadi sebab hati yang keras apa? Yuk kita bahas. Kalau kita ingin hatinya keras, membatu, susah dinasehatin, tiru Bani Israel. Yang pertama, kalau berjanji gak usah ditepati. Ada kalimat, ada syairnya. Kau yang berjanji, lanjutkan lirik berikut ini. Kau yang berjanji, pada hafal ibu-ibu ya. Ternyata ibu-ibu pengajian juga penyita dangdut ya. Luar biasa. Sampai ada nadanya kedengeran sampai telinga saya ini. Ada nadanya. Ya, kau yang berjanji. Nah, apalagi Bu Novi itu hafal ya. Jadi yang pertama apa? Orang itu kalau berjanji mengingkari mesti hatinya keras. Salah satunya siapa? Yang berjanji mau bayar hutang. Keras gak orangnya ketika ditagih? Bu Novi, udah ya, ini 1 juta saya pinjemin. Oh iya Pak Ustadz, kapan mau bayar Bu Novi? Insya Allah bulan depan. Bulan depan saya datang. Pas minjem melembut ya. Pas minjem melembut. Pas minjem halus. Pas ditagih jadi makhluk halus. Ya. Pak Ustadz, uang 1 juta aja ditagih-tagih mulu, buset dah. Butuh duit banget emang Pak Ustadz? Bukan begitu Bu. Sesuai dengan kaidah syariat, saya berkewajiban mengingatkan Ibu. Bu Novi kan janji sebulan lagi dan ini tepat sebulan setelah Ibu minjem duit. Ya udah Pak Ustadz, nanti dah kalau ada duit saya bayar. Boleh Bu, nanti tahunya nantinya kapan? Ya. Jadi harus ditentukan karena memang itu dalam akad hutang itu harus ada tanggal. Minggu depan. Minggu depan 7 hari lagi maksudnya. Apa minggu depan 7 tahun lagi Bu? Ini harus jelas ya. Jadi kita tuh harus jelas. Minggu depannya 7 hari apa 7 tahun? 7 hari lah, ngeledek aja Pak Ustadz. Nah, 7 hari saya datang lagi. Beneran, ya. Jadi sekarang itu nggak usah pakai ilmu hitam kawan-kawan untuk bisa menghilang. Cukup pinjam duit. Sekarang orang bisa menghilang. Ya. Makanya orang yang melanggar janji itu hatinya keras. Susah nggak dinasehati? Bu Novi, mohon maaf ya. Nabi bersabda, siapa yang meminjam duit dan tidak membayar, nerakalah ancamannya. Bodoh amat tuh, bodoh amat. Makanya hati-hati banget ya dalam urusan hutang.
Karena gara-gara hutang orang bisa saling melanggar janji. Benar gak? Penyebab utama orang melanggar janji adalah hutang. Yang kedua, tukang jahit. Tolong tukang jahit. Di sini kalau ada yang tukang jahit, jadilah tukang jahit yang tidak melanggar janji. Saking seringnya melanggar janji, ada kalimat Allah janji-janji tukang jahit. Kenapa ada kalimat begitu? Saya pernah, Bu. Demi Allah, jengkelnya bukan main. Dulu zaman belum ngaji, masih guru SDT, ceritanya dapat seragam baru. Kan guru kan hiburannya seragam baru. Betul gak? Gaji kecil nggak apa-apa, yang penting seragam baru. Dapatlah seragam baru. Seragam barunya tuh bahannya semi jas, jadi seneng banget terimanya, gitu ya. Datang ke tukang jahit, Pak, seminggu jadi nggak? Jadi Mas, jadi. Yang penting DP dulu aja. Bener loh ya seminggu ya. Soalnya nanti pas upacara saya mau pakai. Bener Mas seminggu. Udah tuh saya kasih DP. Seminggu jalan. Belum dia apa-apain bahan saya coba. Belum dia apa-apain. Nah Mas saya ambil aja. Jangan Mas saya garap 2 hari lagi. 2 hari saya datang. Baru digunting-gunting sama dia. Sampai 2 bulan. Dan 2 bulan pun jadi gara-gara apa? Saya datang ke tukang jahit itu sama pejabat. Dia nggak tahu siapa saya kan. Saya datang sama pejabat. Langsung jadi besoknya. Habis itu saya trauma. Saya nggak percaya sama janji-janji tukang jahit. Nah, kenapa sih demikian? Karena tukang jahit itu kadang-kadang kalau berjanji nggak ngukur kerjaan dia tuh banyak apa enggak. Dia tuh cuma pengen nyenengin klien aja dan itu nggak boleh kawan-kawan ya. Teman saya udah tahun belum tuh, dua tahun belum jadi katanya. Pas ditanyain kayaknya udah nggak ada. Allah Karim. Ya, Masya Allah. Betul pengalaman sendiri. Makanya ada kalimat janji-janji. Dan saya yakin semua Anda pernah mengalami itu. Benar nggak? Ya, masih ada nggak tukang jahit yang on time? Masih ada. Cuman minoritas sekali. Tukang jahit yang nggak laku barangkali ya. Masya Allah. Kalau emak-emak udah sering di PHP sama tukang jahit. Betul, Masya Allah. Kalau ke tukang jahit harus dimajuin deadline-nya biar mundur nggak kaget. Oh begitu ya caranya. Oh begitu. Tetap aja mundur ya. Mm-mm. Tempat saya tukang jahitnya baik, alhamdulillah. Di Buzalia tempat tukang jahitnya udah ngaji, jadi nggak berani melanggar janji. Jadi sebab yang pertama, ya saya tuh dulu dulu Bu. Makanya semenjak tukang jahit itu, semenjak saya mengalami peristiwa tukang jahit itu, saya malas jahit. Dulu saya senangnya jahit Bu. Saya kurang suka beli, karena beli itu nggak body fit gitu ya. Ada yang kelebaran, ada yang kepanjangan. Kalau jahit kan ngukur badan, jadi enak di badan. Dulu, sekarang males, khawatir di PHP-in lagi. Sudah 2 kali saya di PHP tukang jahit, gitu ya. Dan itu membuat sakit hati, gitu ya. Gitu. Tapi ada satu hal yang membuat saya belajar. Ternyata semakin tukang jahit itu kalau udah dibayar semakin mulur. Makanya jangan dibayar dulu, jangan dikasih DP. Kenapa? Dia tuh mendahulukan yang belum bayar ternyata. Si biar rapi, biar dapat duit. Oh begitu caranya. Saya baru tahu. Nah kalau saya tuh kan orangnya nggak enakan ya. Saya tuh kalau jahit sukanya bayar lunas. Nih Pak udah lunas ya gitu. Niat baik saya tuh biar dia seneng. Malah karena duitnya udah diterima jadi malas ngerjainnya. Oh begitu ternyata. Makanya istri saya kursus jahit tuh. Sekarang lengkap mesin jahit. Jadi kalau apa-apa tuh. Makanya katingan baju saya bagus-bagus kan. Istri saya tuh. Saya langsung kursuskan, sayang, kursus aja. Nah, ternyata isi saya juga melanggar janji. Sama aja berarti ya. Masya Allah. Gitu ya. Nah, jadi yang pertama, penyebab hati keras adalah sering melanggar janji. So, jangan sampai kita melanggar janji seperti tukang jahit. Gitu ya. Ustadz bisa dong ikut jahit di istrinya, nggak bisa, Bu Novi. Itu khusus saya aja. Nanti kalau dia nerima job dari yang lain, yang punya saya yang tersingkirkan, begitu masalahnya ya. Khusus. Ada mesin obras, ada macam-macam. Mm-mm. Lanjut. Apalagi yang kedua, orang yang hatinya keras, ya, seperti Bani Israel, ya, yuharrifunal kalima, tidak mau mengakui kesalahan, cenderung mencari pembenaran. Itu yang kedua. Sebab yang kedua orang hati keras, yang pertama melanggar janji, yang kedua yuharrif, suka merubah-rubah.
fly victim bahasa kerennya. Jadi supaya hati kita nggak keras, makanya apa? Kalau kita sudah terlanjur berbuat salah, gak usah nyari alasan, gak usah nyari pembenaran. Itu makin membuat hati kita keras, makin susah hidayah masuk. Maka lebih baik mengakui kesalahan. Oke, saya salah, mohon maaf ya. Salah itu normal nggak sih? Manusiawi nggak? Jawab di kolom chat. Berbuat salah tuh manusiawi nggak? Manusiawi. Jadi nggak usah malu mengakui kesalahan. Insya Allah dengan mengakui kesalahan, hati Anda menjadi lembut dan mudah menerima nasihat. Benar gak? Dan coba cek. Orang kalau udah mengakui kesalahan dan minta maaf, dadanya lapang nggak? Pelong nggak? Pelong. Kenapa nggak menyembunyikan lagi sesuatu dalam hatinya? Nah, orang-orang Bani Israel tuh yuharrifunal kalima amma wadhi'ih. Mereka udah tahu yang benar mana yang salah mana, karena udah terlanjur berbuat salah. Mereka gengsi mengakui kesalahan, akhirnya merubah-rubah firman Tuhan. Paham tidak? Begitu. Ya, yang ketiga, wanasu hadzam mimma dzukiru bih. Yang ketiga yang membuat orang hatinya keras apa? Lupa terhadap kebaikan seseorang. Lupa. Nah, makanya orang beriman tuh prinsipnya, dengarkan baik-baik. Kebaikan orang jangan dilupa, kebaikan diri jangan diingat. Coba ulangi. Kebaikan orang jangan dilupa, kebaikan diri jangan diingat. Itu prinsip orang beriman. Kenapa? Kebaikan orang jangan dilupa, biar kita tahu cara berterima kasih sama orang. Respect. Kebaikan diri kenapa jangan diingat? Biar nggak sombong. Rata-rata kita kebalik, bener gak? Kebaikan orang dilupakan, kebaikan diri diingat-ingat. Nah, itulah penyebab hati kita keras. Gitu ya. Dibalik, kebaikan orang jangan dilupa, kebaikan diri jangan diingat. Itulah penyebab Bani Israel hatinya keras. Maka siapapun yang meniru apa yang dilakukan Bani Israel, maka dia pun hatinya akan keras. Wala tazalu tattali'u ala kha'inati minhum illa qalilan minhum. Tetapi perhatikan, kalau kita menemukan orang-orang seperti mereka, orang-orang yang apa? Melanggar janji, minjem duit bilangnya 7 hari sampai 7 tahun kagak bayar-bayar. Apa respon kita? Respon kita diajarin sama Allah. Fa'fu anhum wasfah. Maafkan mereka dan berlapang dadalah. Tuh kata Allah. Jadi kita belajar supaya tidak jadi apa? Tidak jadi empat golongan tadi yang hatinya keras. Dan kalau Allah takdirkan kita ketemu orang yang seperti mereka, Allah juga ajarin. Apa itu? Fa'fu anhum, maafkan mereka, wasfah dan biarkanlah mereka. Udah, gak usah dipikirin. Innallaha yuhibbul muhsinin, dan balasannya apa? Anda akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi ya. Jadi kalau ada orang minjem duit, ditagih 7, maksudnya biarin. Amalkan Al-Baqarah ayat 280. Maksudnya apa? Bilang ya udah Bu, hutang ibu gak usah dipikirin Bu, saya anggap lunas. Udah. Berat gak? Berat, tapi balasannya cintanya Allah. Kan kalau Allah sudah mencintai alam semesta, Allah akan tundukkan kepada Anda. Begitu. Itu ya kawan-kawan. Semoga satu halaman ini menambah khazanah keilmuan kita dan membuat kita semakin baik lagi. Besok lagi kalau dia minjam, ya kalau ada pinjamilah. Kalau tidak ada, gak usah dipinjami. Tapi kalau ada tapi nggak mau minjemin, bilang baik-baik. Mohon maaf Bu. Jadi jangan bohong, jangan bilang begini. Bu minjem duit dong. Aduh, mohon maaf ya, saya lagi nggak ada duit. Nah, padahal ada duit. Nah, jangan. Sampaikan saja. Mohon maaf Bu, duit saya sih banyak Bu, tapi saya nggak mau minjemin. Itu ngomong kayak gitu aja. Jangan bilang nggak ada duit. Mohon maaf Bu, kalau duit sih banyak. Ibu mau minjem berapa? 1 juta. Jangan kasih juta Bu. 1 miliar ada, cuman saya nggak mau minjemin. Kenapa? Karena saya nggak mau ibu celaka Bu. Hutang itu bisa membawa kecelakaan kalau ibu nggak bayar. Dan ibu udah 2 kali minjem ke saya dan ibu nggak bayar. Tapi saya udah anggap lunas. Tapi kali ini saya nggak mau minjemin karena saya sayang sama ibu. Gak apa-apa dia marah. Begitu. Jelas, jangan berbohong untuk menghindari pinjaman. Kalau mau nggak minjemin bilang aja.
Jangan bilang, Bu Dia minjem duit dong. Berapa Pak Ustadz? 1 juta. Duh, kalau segitu nggak ada. Padahal ada 10 juta. Bohong berarti kan? Bilang aja, Ustadz, ada sih tabungan 10 juta. Cuma saya nggak mau minjemin. Ya, terserah saya dong duit-duit saya. Ya, betul memang duit-duit ibu. Jadi biasakan jujur kawan-kawan. Ya, nah cuma kadang-kadang yang membuat kita sakit hati itu apa? Yang membuat kita sakit hati itu kadang-kadang ada orang yang minjem duit, kagak mau bayar, tapi dia hidupnya poya-poya, hidupnya hedon. Bener gak? Statusnya jalan-jalan mulu. Lah kita yang duitnya belum dibayar gak pernah jalan-jalan. Lah dia jalan-jalan mulu. Panas Pak Ustadz. Nah, untuk bisa rilis dari takdir-takdir yang menyakitkan seperti itu, yuk kita belajar bersama guru kita, Kek Zamil Azaini di kelas eksklusif namanya Menata Takdir. Biar kita tidak ditakdirkan ketemu orang yang seperti itu. Kalaupun ditakdirkan harus seperti apa? Yuk kita belajar. Silahkan klik link pendaftarannya, free akses kawan-kawan. Bagi yang tidak punya anggaran, gak usah pakai anggaran bayarnya, cukup pakai doa. Bagi yang punya harta terbaik, silahkan berikan sedekah terbaik untuk support dakwah. Berapapun nilainya, insya Allah membantu dakwah di rumah muslim. Bersama kakek trainer ya, namanya Babe Zamil Azaini. Tentu sudah bukan asing lagi ya, karena beliau sudah melanglang buana ke seluruh Indonesia, bahkan ke beberapa negara untuk menyampaikan nasihat inspiratif ya, karena beliau seorang inspirator mulia. Guru saya, gurunya para guru, Babe Jamil Azaini, dan insya Allah saya menemani beliau. Siap ikut ya? Iya, dan Anda tahu nggak kalau belajar sama Babe Jamil tuh bayarnya mahal. Ini yang pernah ikut kelas beliau, itu kelasnya ada yang 2 juta, iya, di rumah muslim disediakan dengan mudah, ya. Ya, kalaupun jadi gini prinsipnya. Kalau ada dana, jangan bayar pakai doa. Doa dan dananya disumbangkan untuk mendapatkan keberkahan gitu lo biasain. Giliran pakai giliran beli baju aja nggak mikir-mikir, gitu ya. Tapi kalau memang nggak ada banget buat beli beras nggak ada gitu ya, buat beli minyak gak ada, ya udah nggak apa-apa, ikut pengajian aja. Tapi kalau ada berapapun sumbangkan, semoga menjadi nilai kemanfaatan. Kita undang pakarnya langsung, Babe Jamil Zaini, karena kalau ikut kelas beliau bayarnya sampai 2 juta, ada juga yang bahkan ngundang beliau tuh sampai pernah ya, saya lupa beliau langsung yang ngomong atau siapa itu, ngundang beliau tuh puluhan juta bayarnya. Karena beliau sering diundang di perusahaan-perusahaan besar kan. Tapi alhamdulillah beliau masih mau kami undang di rumah muslim, dan semoga membawa manfaat untuk kawan-kawan semua. Gitu ya. Jangan lupa hari Sabtu dan Ahad. Weekend ini dan insya Allah weekend depan. Jadi gini kawan-kawan, di rumah muslim itu ada beberapa kajian nih yang baru gabung ya. Ada kajian Quranic Vibes itu Senin sampai Kamis. Itu materinya urut, pematerinya ganti-ganti. Hari Jumat Quranic Vibes spesial. Itu materinya tematik, tapi tentang Quran juga. Pematerinya ganti-ganti. Sabtu Ahad kelas. Ada kelas parenting, ada kelas family, ada kelas bisnis, ada kelas mental health ya. Besok mental health ya, tentang menata takdir yang kita undang pemateri-pemateri dari luar ya. Dan insya Allah saya juga menemani gitu. Dan ada kelas fikih waris. Nah, siapa di sini yang udah ikutan kelas fikih waris nih di rumah muslim? Dan itu free akses kawan-kawan bagi yang sudah terdaftar sebagai anggota SSD, free akses. Dan insya Allah ada informasi menyenangkan nih. Insya Allah di waktu yang akan datang akan ada launching program baru kajian duha. Nah, siapa yang siap ikut kajian duha nih? Coba. Saya pengen tahu dulu nih. Sekitar jam 9-an. Karena kadang-kadang ada juga yang pegawai yang kalau pagi, ada juga yang ibu-ibu yang kalau pagi katanya repot. Gitu ya, yang kalau malam katanya ngantuk ya, kita buat kajian duha. Siapa yang siap ikut? Kajian duha bahas apa? Bahas tentang ciri-ciri Rasulullah. Bahas tentang kitab-kitab. Dulu pernah dibahas ya. Nah, insya Allah kita lanjutkan lagi. Siap ya? Ya, jadi nanti ada kajian subuh, kajian duha. Nanti Ramadan kan bentar lagi nih Ramadan. Nanti ada kajian kultum. Masya Allah. Bentar lagi Ramadan kawan-kawan ya. Maret Ramadan. Ya. Dan alhamdulillah kawan-kawan, Ramadan kali ini Ramadannya bareng. Ramadannya mulainya bareng. Semuanya sepakat dimulai tanggal 1 Ramadan. Ya. Jadi bareng semuanya tanggal 1 Ramadan.
Lebarannya tanggal 1 Syawal. Cuman ya kadang-kadang ada yang beda 1 Ramadannya, ya itu mah perbedaan yang harus kita hargai. Tapi rata-rata, bukan rata-rata, semuanya meyakini itu tanggal 1 Ramadan. Dan itu bulan Maret, awal Maret kan. Ini bulan apa? November, Desember, Januari, Februari, 3 bulan lagi. Masya Allah. Ayo persiapannya, melatih puasa sunnah dari sekarang. Biar nanti pas ketemu Ramadan udah siap, lari sekencang-kencangnya. Dan jangan bolong kajian Quranic Vibes-nya. Kenapa? Kalau sekarang bolong-bolong, Ramadan udah tinggal lemesnya. Sekarang yang rajin, Ramadan kita buat kajian Quranic Vibes-nya sampai luber-luber. Sampai waiting list di Zoom. Biasanya begitu kalau Ramadan tuh. Karena aura spiritualnya akan meningkat. Dan insya Allah kita buat kajian duha, kajian menjelang berbuka gitu ya, menemani Anda nyiapin kolak gitu ya. Saya tahu sih ya gitu ya. Saya tahu sih Anda nyiapin kolak gitu ya. Ya karena saya menemani Anda buat kolak, ya kali kolaknya nyampe ke rumah saya kan, begitu kan urusannya. Apalagi yang dekat-dekat gitu ya, kayak Mbak Cut, kemudian Bu Hartati Tangerang, kan dekat-dekat kali bisa nyampe ke rumah gitu kolaknya. Kan saya menemani Anda. Kali, kalau enggak ya nggak apa-apa kan begitu ya. Dan insya Allah nanti ada kajian menjelang sahur. Setuju nggak? Iya, kadang-kadang kan kalau sahur sepi gitu ya. Nah, kita buat kajian. Tapi wajib on cam, sambil masak sambil on cam. Nah, tapi jangan lupa ya, nanti juga gara-gara sambil masak yang Anda pegang bukan handphone, malah malah minyak panas lagi. Nah, pokoknya seru dah insya Allah ya. Saya akan memberikan Ramadan kali ini untuk rumah muslim. Masya Allah. Siap? Nah, tapi satu, bantu dakwah rumah muslim dengan syiarkan ke sebanyak-banyak orang. Agar nanti pas Ramadan meningkat grafiknya dan bermanfaat untuk banyak orang. Karena pengajian ada di mana-mana betul, tapi di rumah muslim pengajiannya nggak ngantuk insya Allah. Masya Allah. Ya nggak? Iya dong. Gitu ya? Udah nggak sabar nih. Semoga panjang umur ya, walaupun tidak ada yang menjamin umur kita sampai, tapi kita boleh berdoa, ya Allah, panjangkan usiaku sampai Ramadan. Doanya sampai Ramadan. Sawal meninggal. Makanya doanya, ya Allah, panjangkan umurku sampai betul-betul meninggal saat berbuat baik. Kayak doanya. Ya. Tapi ada doanya. Doanya apa? Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan usiaku ke Ramadan. Itu doanya para salaf. Ya. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan usiaku sampai Ramadan. Ya, karena Ramadan itu bulan kemuliaan. Dan nggak tahu ya, aura Ramadan tuh sudah saya rasakan. Ada nggak yang merasakan itu? Walaupun masih, saya nggak tahu ya, walaupun masih 3 bulan lagi, tapi auranya tuh kok kerasa ya, aura-aura Ramadannya gitu. Karena mungkin saya sudah mikirin program-program Ramadan ya. Jadi saya mulai mikirin apa aja nih program Ramadan nih. Saya pengen seharian tuh penuh, penuh dengan kegiatan kebaikan gitu ya. Karena Ramadan biasanya saya kegiatan offline-nya saya kurang-kurangin kawan-kawan. Jadi yang biasanya saya keluar kota, ke Papua, ke Aceh, ke Timika, itu kalau Ramadan biasanya saya kurang-kurangin karena effortnya luar biasa ya kalau Ramadan keluar kota tuh kan cukup melelahkan, dan saya tidak ingin puasa saya bolong ya, walaupun boleh kan musafir bolong puasanya, tapi biasanya kalau Ramadan saya fokus di online. Nah, jadi saya habis-habisin jadwal offline saya tuh sebelum Ramadan. Ini besok saya ke Biren. Teman-teman yang di Aceh nih, di Biren, saya insya Allah di Biren nih, Biren Aceh. Kawan-kawan yang merasa Aceh, Mbak Cut kayaknya orang Aceh aslinya. Cut kan Aceh. Acehnya mana Mbak Cut? Barangkali saya ketemu keluarganya Mbak Cut. Nah, kan Cut-Cut kan Aceh. Ya kayaknya Bu Turi juga Cut. Kenapa? Bau kecut? Berarti dari Aceh juga. Ah, ya Bunda Turi. Bunda Turi dari Aceh ya Bunda Turi ya? Soalnya pas saya deket-deket kecut, ternyata dari Aceh juga. Enggak ya, itu bercanda. Oh iya, Cut itu Aceh ya? Masya Allah. Yang Banda Aceh. Saya landingnya Banda Aceh. Pesawat saya landingnya Banda Aceh. Jadi saya salat dulu di Masjid Agung Banda Aceh. Terus kedua kota, ke Sigli sama Biren insya Allah. Saya sudah ke berapa kali ya ke sana ya. Tapi Aceh itu spesial memang. Nggak tahu kenapa Aceh itu auranya beda. Khususnya Banda Aceh ya. Karena cita-cita saya waktu kecil, tahu nggak apa Bunda? Ketika saya lihat tayangan tsunami di TV, saya lihat ada masjid yang utuh. Tsunami Aceh kan. Ada satu masjid utuh. Saya masih kecil waktu itu. Tapi saya tiba-tiba bercita-cita, ya Allah pengen banget sholat di situ. Tahu nggak masjid apa? Tahu masjid apa?
Masjid Raya Banda Aceh, Masjid Darussalam. Masya Allah, Allah izinkan saya sholat. Pertama kali sholat di situ, sholat Jumat. Landing hari Jumat jam 10. Masjid, mohon maaf. Masjid apa? Emang Baitur Rahman ya? Masjid Banda Aceh tuh yang gede banget tuh. Kok Darussalam sih? Yang di tengah-tengah berdiri saat Baitur Rahman ya? Mohon maaf salah ngomong ya. Masjid Raya Baitur Rahman tuh. Saya pertama kali landing, pertama kali sholat Jumat, sholat terbaik lagi. Di hari terbaik. Maka kawan-kawan kalau punya keinginan tuh ucapkan aja. Gak usah tahu gimana caranya. Saya gua waktu kecil nggak tahu caranya. Oh, saya tinggal di Brebes kan. Aceh kan jauh. Saya bukan siapa-siapa. Ternyata Allah sampaikan saya ngisi di Banda Aceh dan landing kan bandara ke Masjid Baitur Rahman tuh nggak jauh ternyata. Saya baru tahu. Dan masya Allah masjidnya luas, adem, asri. Masya Allah. Ya, semoga Allah izinkan kita bareng-bareng ke sana. Gimana kalau kira-kira rumah Muslim ngaji bareng satu bis ke Banda Aceh? Setuju nggak? Kita ngetrip gitu ke Banda Aceh. Murah kok. Ya nggak nyampe 5 juta. Udah paket gitu, sepaket. Jadi kita serombongan dari Jakarta sepaket, kita wisata Aceh. Ada saya punya temen, tour guide, namanya Ustadz Saiful. Dia biasa kemana-mana tuh. Nanti endingnya ke Sabang. Pantai Sabang mantap, Masya Allah. Kan ke Sabang tuh cuma nyebrang aja ya, Mbak Cut ya. Dari Aceh kan ke Sabang cuma nyebrang aja ya, nggak jauh tuh. Pantai Sabang tuh lautnya Masya Allah jernih sekali. Siap ya, nabung-nabung lah Bismillah. Nanti kita ngaji bareng ke Serambi Mekah. Kalau lah belum ke Mekah minimal ke Serambinya dulu. Kan begitu. Iya, jangan umroh dulu, umroh 30 juta. Kebanyakan. Ke Aceh dulu dah, ke Aceh aja kagak. Jadi umroh lagi yang 30 juta. Ke Aceh dulu yang 3 juta, berapa? 3 juta, 4 juta kayaknya cukup deh. Tergantung sih kawan-kawan, tergantung fasilitas ya. 1 juta bisa nggak? Bisa, insya Allah. Kita bareng-bareng naik sepeda ke sana goes. Ya, goes. Ya. Ya ada budget kan, ada fasilitas. 1 juta aja ya. 1 juta pesawat bolak-balik aja nggak cukup bunda. Kecuali naik, kalau naik bis bisa insya Allah ya. Naik bis, nanti naik kapal ke Lampung. Perjalanan Lampung Aceh, nah berapa hari itu. Jadi kita lebih banyak ya namanya jalan-jalan ya, beneran jalan berarti ya. Beneran jalan karena waktunya habis di jalan. Gitu. Kalau naik kapal. Tapi kalau naik pesawat cepat. Lebih kurang 5 hari. Siap-siap, Masya Allah. Insya Allah tinggal di homestay tempat kami. Tuh ada yang udah nyiapin homestay tuh Bu Siti Fazaria. Siap tuh. Homestay udah siap. Ayo ada yang mau nyumbang apa lagi ayo. Saya siap kopi tuh. Kopi udah ready. Nanti insya Allah lah kalau jamaah mah kan biasanya saling subsidi. Saling menyumbang aman lah insya Allah ya. Nah yang punya keluarga di Aceh siap lah. Orang Aceh tuh Masya Allah menghargai tamunya luar biasa. Orang Aceh tuh orang yang paling slow kehidupannya. Habis subuh habis pengajian ngopi sampai jam 10 santai banget gitu ya. Ngopi sampai jam 10 coba santai, Masya Allah. Luar biasa orang-orang Aceh ya, orang-orang yang yakin dengan kehidupan janji Allah. Sampai jam 10 tuh ngopi santai. Jadi mereka kerja secukupnya saja, cukup pulang. Ya, luar biasa. Gitu kawan-kawan, semoga bermanfaat dan semoga Allah izinkan saya melakukan safari dakwah ke setiap kota dan semoga saya ketemu Anda offline ya. Nanti ke Aceh ketemu keluarga di Aceh, ke Palembang ketemu Bu Yeni ya, ke Depok ketemu Bu Farida, ke Bandung ketemu Bu Diah dan kawan-kawan, ke Pekanbaru ketemu Bu Srian karena memang ada agenda nanti safari dakwah rumah Muslim safari dakwah ke beberapa pulau. Bukan saya doang, setim. Jadi yang pengen tahu Silvi, yang pengen tahu Rildo, yang pengen tahu Mila, tim-tim kami di belakang layar, insya Allah kami bawa satu mobil. Sekarang tim kami lagi ada di Padang. Jadi mohon maaf kalau slow respon karena mereka sedang on the way di Padang. Satu tim naik kapal, Masya Allah ya. Begitu kawan-kawan, terima kasih. Semoga kita jadi keluarga bareng-bareng ya. Tidak hanya belajar bersama, tapi semoga jadi keluarga bersama di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Guru anakku tercinta yang telah memberikan ilmu kepada kita semuanya di pagi hari ini ya bunda semuanya. Dan Masya Allah ya, kita akan ketemu lagi bersama Uma tentu di kelas eksklusif nih. Maka yang belum mendaftarkan diri, segera mendaftarkan diri. Sebelum telat, sebelum terlambat ya. Apalagi bersama-sama
gurunya guru, Bapak Jamila Zaini ya. Insya Allah nih kita sama-sama akan belajar bersama dua guru hebat tentunya. Ayah bunda apa kakak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Insya Allah di bulan Ramadan nih segera ya kita akan siapkan program-program yang luar biasa. Tentunya akan membersamai Ramadan lebih ceria bersama Rumah Muslim lah tentunya ya. Insya Allah. Tabarakallah. Yuk ya bunda apa kakak semuanya, kita akhiri perjumpaan kita pada kesempatan pagi hari ini dengan sama-sama kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, disempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Insyaallah nanti malam kita akan gabung kembali bersama Uma di kelas fikih waris. Ditunggu ya kehadiran semuanya. Wabil khusus keluarga besar SSD nih. Masya Allah. Barakallahu fikum ayo bunda semuanya. Sampai berjumpa lagi di hari esok di kelas Quranic Vibe spesial Sayyidul Ayyam. Tunggu saja nanti informasi terkininya di grup Rumah Muslim. Barakallahu fikum. Abdul Sakur yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sehat selalu. Terima kasih Uma.